Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam Morning Devotion GKI Palembang pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena pagi ini Tuhan kembali mengundang kita untuk datang ke hadirat-Nya dan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu mari saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam perenungan firman pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama kami istirahat semalam. Dan terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami hari yang baru. Dan kasih setia Tuhan selalu baru bagi setiap kami dan kami mengucap syukur atasnya. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang kepada Tuhan dan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini masuk dalam kelompok ucapan-ucapan Kristus yang terakhir. Kalau kita membaca kitab Yohanes secara keseluruhan, maka kita akan dapati bahwa mulai dari pasal 13 sampai nanti pasal yang ke-21, Yohanes itu sudah tidak lagi mencatat mujizat-mujizat atau pelayanan yang Yesus lakukan di depan publik, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan mendapati kisah Yesus menyembuhkan orang sakit atau mujizat lain yang Yesus lakukan bagi banyak orang. Sebaliknya, Yohanes menuliskan momen-momen terakhir di dalam kehidupan Kristus bersama dengan para muridnya. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, pengajaran yang Yohanes catat ini dicatat setelah Yudas Iskariot pergi. Kalau kita lihat di dalam pasal 13 ayat 31, di situ dikatakan sesudah Yudas Iskariot pergi, Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhir bagi para muridnya. Bapak Saudara, ini berarti Tuhan Yesus ingin menyampaikan hal-hal yang khusus yang ingin Dia berikan kepada murid-murid pilihannya, yaitu mereka yang sungguh-sungguh setia untuk mengikut Kristus hingga akhir. Bapak Ibu Saudara, Kristus tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Ia akan segera pergi kepada Bapa dan pergi meninggalkan para muridnya. Tentu saja hal ini akan menimbulkan kegoncangan, kegelisahan di dalam hati para murid. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di pasal 14 ini, Tuhan Yesus ingin menenangkan hati para murid. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Ia akan pergi kepada Bapa, tapi Ia juga akan kembali. Kenapa Yesus harus pergi? Yesus pergi untuk menyiapkan tempat bagi para muridnya. Dan Bapak Ibu Saudara, di antara waktu antara kepergian Yesus dan kedatangannya kembali, ada satu peristiwa yang penting, yang mana Yesus akan memberikan Parakletos, yang nantinya akan tinggal diam di dalam diri para murid dan bahkan juga di dalam diri setiap orang percaya. Nah, siapa yang dimaksud dengan Parakletos di sini? Apa yang sesungguhnya akan Ia kerjakan? Dua hal ini Bapak Ibu Saudara akan coba kita sama-sama lihat di dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali melihat di dalam ayat ke-15 dan ayat ke-16. Di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong atau Parakletos yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,
Bapak Ibu Saudara, janji Kristus akan datangnya seorang penolong yang lain itu dimulai dengan pernyataan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini adalah pertama kalinya dalam keempat Injil Kristus menyinggung soal kasih dari para murid bagi dirinya. Dan pernyataan ini diulang oleh Tuhan Yesus bahkan sampai 4 kali kalau kita baca di dalam perikop ini. Kita bisa lihat di dalam ayat 21, ayat 22, 23, dan 24. Kita tahu Bapak Saudara kalau di dalam Alkitab suatu statement itu diulang-ulang, maka tentu saja itu adalah sesuatu yang penting. Dalam konteks ini Kristus ingin mengatakan bahwa kasih dan ketaatan adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Salah seorang pengkhotbah reform yang terkenal, John Piper, pernah mengatakan seperti ini, "Keeping His word is the result of loving Him, not the same as loving Him." Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi Kristus pasti akan menuruti perintahnya. Tapi orang yang menuruti perintahnya belum tentu adalah orang yang mengasihi Kristus. Jadi menuruti perintah Allah itu adalah buah dari kecintaan kita kepadanya. Menuruti perintah Allah itu adalah buah dari kecintaan kita kepadanya. Kalau kita benar sayang sama Tuhan, kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tidak mungkin tidak, kita pasti akan menuruti apa yang Ia katakan. Semua kehendaknya akan kita lakukan. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan penuh kerelaan hati. Karena sekali lagi kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bapak dan Saudara, jika kita hanya berfokus pada perintah atau aturan-aturan yang Allah berikan, maka kita akan mudah sekali terjebak menjadi orang-orang yang legalistik, Bapak dan Saudara. Seperti halnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang sangat taat pada hukum Taurat. Tetapi coba perhatikan apa yang Kristus katakan buat mereka. Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang yang munafik, Bapak Ibu Saudara. Dari luar mereka terlihat sangat rohani, menjalankan hukum Taurat dengan nyaris sempurna. Tapi sesungguhnya di dalam hati mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Yahweh, Allah mereka. Bapak Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang legalistik, yang taunya cuma ini nggak boleh, itu nggak boleh, sudah aturannya seperti ini, harusnya pokoknya seperti ini, tidak bisa berubah, sudah dari sananya seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Injil itu tidak seperti itu. Di dalam Injil, segala sesuatu yang kita lakukan adalah sebagai bentuk kasih kita kepada Kristus. Kristus yang telah mati dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Oleh karena itu, setiap hal yang kita lakukan, pelayanan yang kita kerjakan, persembahan yang kita berikan kepada Allah, itu seharusnya sebagai sebuah ungkapan kasih kita kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah inilah Kristus mengatakan bahwa Parakletos itu akan diberikan. Bapak Ibu Saudara, Parakletos sendiri dalam bahasa aslinya berarti orang yang dipanggil untuk berada di sisi seseorang. Dalam literatur Yunani, kata ini merujuk pada seorang advokat atau pembela yang berada di pengadilan untuk berdiri memberikan pembelaan dan nasihat bagi orang yang diadili tersebut. Dan Parakletos ini tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus itu sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ia adalah pribadi yang mendiami setiap orang percaya. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, karena Kristus mengatakan bahwa Ia akan minta kepada Bapa agar Bapa mengirimkan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Hal ini menyiratkan bahwa sebenarnya para murid itu sudah memiliki penolong yang selama ini menemani mereka, selama ini menguatkan mereka, membela mereka, Bapak Ibu Saudara. Siapa itu? Ia adalah Kristus itu sendiri.
Meskipun memang istilah Parakletos ini tidak pernah ditujukan kepada Kristus dalam catatan Injil, tapi Rasul Yohanes dalam suratnya menyebut Kristus sebagai Parakletos. Mari coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Di situ Rasul Yohanes mengatakan demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Kata seorang pengantara di sini menggunakan istilah Parakletos. Selama pelayanannya di dunia, Bapak Ibu Saudara, Kristus telah menjalankan fungsinya sebagai penolong, pembela, penguat bagi para muridnya. Dan pada waktu ia akan pergi meninggalkan para muridnya nanti, Bapa akan mengirimkan Roh Kudus yang akan meneruskan pekerjaan Kristus itu di dalam diri para murid. Dialah Roh kebenaran yang akan menyatakan tentang sang kebenaran itu sendiri, yaitu Kristus Yesus. Roh kebenaran ini tidak dapat diterima oleh dunia, karena dunia sudah menolak Kristus. Namun bagi kita yang percaya, Bapak Ibu Saudara, Kristus mengatakan kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua hal yang telah Kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kebenaran yang sungguh indah, di mana Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu dalam kesatuannya saling berelasi dan bekerja sama untuk mewujudkan karya keselamatan bagi dunia ini. Rencana Allah bagi dunia ini tidak hanya berhenti sampai pada kematian Kristus, melainkan terus berlanjut hingga akhir zaman nanti. Siapa yang akan melanjutkan pekerjaan Kristus ini? Tentu saja para murid dan kita semua yang ada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Tugas kita adalah melanjutkan pekerjaan Kristus yang telah Ia mulai sebelumnya, yaitu kita harus menyatakan kasih-Nya dan kehadiran-Nya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya pikir waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa menyatakan kehadiran Kristus dan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Ada banyak orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan oleh karena COVID-19 ini. Dan sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai pilihan. Apakah kita mau berdiam diri saja dan membiarkan segala sesuatu ini berlalu begitu saja? Ya, atau kita juga sama-sama sulit, bukan? Atau kita punya pilihan, kita mau terlibat secara aktif di dalam pekerjaan Allah untuk menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, dan kehadiran-Nya bagi orang-orang yang kesusahan itu. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya sempat mendengarkan renungan singkat yang dibawakan oleh dosen saya, Bapak Ibu Saudara. Beliau dalam perenungan itu menutup renungannya dengan sebuah perkataan seperti ini. Tuhan akan meneruskan rencananya dengan kita atau tanpa kita. Tuhan akan meneruskan rencananya dengan kita atau tanpa kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau ikut terlibat di dalam rencana Tuhan itu? Atau kita memilih untuk tertinggal dari rencana Allah? Mari sejenak kita renungkan dalam situasi dan kondisi yang serba sulit ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak dapat memprediksi masa depan seperti apa, ya kita tidak tahu hari esok itu akan bagaimana, semua nampaknya suram, Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang sebenarnya ingin Engkau kerjakan? Apa yang menjadi rencanamu di dalam masa-masa seperti ini? Apapun yang menjadi rencanamu, Tuhan, ajak aku, Tuhan. Aku mau ikut terlibat di dalam rencanamu.
jangan Engkau meninggalkan aku. Ajak aku Tuhan, aku mau ikut dalam rencana Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita itu terus mendorong kita untuk terlibat berbagian di dalam pekerjaan Allah yang belum selesai bagi dunia ini. Maukah engkau dan saya untuk ikut di dalamnya? Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita sekalian. Amin.